Oke, halo semuanya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang atau terkait distribusi binomial ya. Nah, jadi ini adalah soal-soal yang ada pada buku Intan Pariwara. Yang akan saya bahas adalah soal dari nomor 4 sampai dengan soal nomor 10. Jadi total ada sekitar 6 ya, 6 soal yang akan kita bahas. Oke, kita langsung saja soal yang pertama, yaitu dari soal nomor 4. Jadi, di sini sudah diberikan gambar grafik distribusi peluang, ya, variabel acak X sebagai berikut. Nah, di sini udah isi ya, berarti X-nya itu udah paling kecil 4 sampai 8. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai dari P X lebih dari sama dengan 7 dikurang F besar 5. Nah, gitu. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan bahwa P X lebih dari sama dengan 7 itu artinya kita mencari nilai peluang ketika X sama dengan 7 di sini ya, 7 sampai 8 ya, karena kan lebih dari sama dengan 7. Berarti yang diminta atau yang dimaksud di sini adalah P X sama dengan 7 ditambah P X sama dengan 8. Atau kita juga bisa membuatnya lebih simpel dengan bentuk F7 ditambah F8. Nah, seperti itu. Ini sama aja ya. Nah, lalu dikurang F besar 5. Berarti kan F besar ini merupakan simbol dari peluang kumulatifnya ya. Berarti F besar 5 itu artinya, F besar 5 artinya paling kecil berapa? F berapa? F4 ya. Berarti F5 ke bawah. Nah, karena paling kecil F4, berarti F kecil 4 tambah F kecil 5. Nah, seperti itu. Jadi dia dikurang dengan F4 ditambah F5. Nah, jadi kalau F kecil ini artinya peluang ketika X-nya 4 ya. Kalau F besar 4 artinya peluang kumulatifnya 4 ke bawah, seperti itu. Karena ini F besar 5 berarti peluang kumulatif X-nya 5 ke bawah. Di sini X paling kecil 4 berarti cuma F5, F4 atau F4 tambah F5, seperti itu aja. Nah, lalu kalau kita lanjutin ini ya, F7-nya berapa? F7-nya itu adalah 0,2. Nah, berarti 0,2 ditambah F8. F8-nya berapa? 0,1. Nah, seperti itu. Dikurang. Nah, ini saya pakai yang hitam aja ya. F4 berapa? F4 adalah 0,2. Itu 0,2 ditambah F5 berapa? F5 ini adalah 0,35 ya, 0,35. 0,35. Nah, jadi yang dikurang ya. Ini kalau kalian mau dicoret juga bisa ya, 0,2 dikurang 0,2 kan habis. Nah, jadi sisanya itu adalah 0,1 dikurang 0,35 sehingga hasilnya negatif ya. Negatif 0, dikurang adalah berapa? 25. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu. Ya, gampang kan ya? Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut sekarang. Oke, berikutnya. Ini adalah soal nomor 5 ya. Jadi seperti terlihat pada soal, diketahui fungsi distribusi peluang seperti berikut ya. Jadi kita dari sini bacanya ya. Fungsi fx ya, fungsi peluangnya akan menjadi x plus 1 per 24 untuk x-nya itu adalah ini. 1, 2, 3. Tapi kalau x-nya 4, 5, 6, fungsinya berubah menjadi x per 24. Lalu kalau ada X yang lain dia akan nilainya 0 gitu. Jadi ini X-nya itu dari 1 sampai 6 saja yang akan di substitusi ya kalau ada. Yang ditanya adalah peluang mutlak X min 3 kurang dari 2. Nah, jadi di sini kita harus sederhanakan dulu bentuk X min 3 kurang dari 2. Nah, di sini untuk mengingat jika ini materi kelas apa ya? Nilai mutlak kelas 10 kalau nggak salah. Jadi kalau ada ya, kalau ada mutlak fx ya kurang dari 2 itu dapat disederhanakan. Kok 2? Sorry. Fx kurang dari c, anggaplah c ya. Itu dapat disederhanakan menjadi negatif c
kurang dari, nah sekarang fx kurang dari c. Nah, seperti itu. Jadi bisa diingat dulu, jadi bisa diingat dulu materi yang ini ya. Nah, seperti itu. Jadi, demikian. Nah, ini kan mutlak fx, berarti kan yang ada di dalam tanda mutlaknya adalah x min 3. Berarti ini jadinya apa? Jadinya adalah negatif 2 kurang dari, hilang mutlaknya, x min 3 kurang dari 2. Lalu di sini kita sederhanakan ya, biar di tengah-tengahnya cuma ada x-nya doang, berarti tambah 3. Jadi tambah 3 di kiri, tengah-tengah, dan di kanan. Negatif 2 tambah 3, 1. Ini habis min 3-nya sisa x gitu doang. Di sini 2 tambah 3, 5. Nah, jadi bentuk sederhana dari mutlak x min 3 kurang dari 2 adalah 1 kurang dari x kurang dari 5. Nah, pahami di sini dulu. Sehingga kalau pertanyaannya adalah menanyakan P untuk mutlak x min 3 kurang dari 2, itu sama aja menanyakan P 1 kurang dari x kurang dari 5. Nah, di sini 1 sama 5-nya kan nggak masuk ya, karena nggak ada sama dengannya. Sehingga ini sama aja dari F2 tambah F3 ditambah F4. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kita tinggal melihat, nah ini ya, melihat x-nya dan fungsinya apa. Kalau F2 berarti x-nya 2, berarti fungsi adalah x tambah 1 per 2, 4. Sehingga pakai yang ini ya, berarti 2 sama 3 gunakan yang ini, kalau 4 gunakan yang di bawahnya. Berarti kalau F2 itu jadinya 2 tambah 1 per 24. Nah, seperti itu. Kalau F3 apa? Sama ya, F3 ini fungsinya 3 tambah 1. 3 tambah 1 per 24, seperti itu. Kalau F4, jangan yang di sini, tapi yang di bawah, yaitu X per 24. Nah, untuk X-nya 4, 5, dan 6. Tapi kita pakai 4-nya saja. Berarti X per 24, berarti 4 per 24. Nah, 4 per 24. Sehingga ini kan sudah per 24 semuanya, jadi di bawahnya atau penyebutnya 24, jadi kita fokus di atasnya aja. 2 tambah 1, 3 tambah 4 tambah 4 per 24. Nah, jadi ini totalnya berapa nih? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11 per 24. Ya, sudah selesai. Jadi jawabannya adalah apa nih? Yang A, ya. Oke, seperti itu. Udah kan ya? Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 6 sekarang ya. Di sini soal nomor 6 diketahui apa ini? Diketahui distribusi kumulatif. Nah, jadi ini kumulatifnya ya. Ini variabel acaknya 0 sampai 4, ini distribusi kumulatifnya, F besarnya ya, 0,2 sampai 1. Di sini perlu kita pahami dulu ya, F misalkan ya, F kumulatif dari 2 itu artinya adalah nilai dari peluang ketika X-nya sama dengan 2 sampai paling kecil ya, sampai paling kecil berarti sampai dengan paling kecil di sebelah kiri 2. Nah, nanti X paling kecil itu tergantung setiap soal beda-beda. Di soal nomor 6 ini X paling kecilnya 0. Berarti ini sama aja dengan nilai dari F kecil 0 ditambah F kecil 1 ditambah F kecil 2. Seperti itu. Kalau kalian mau buatnya F2 F kecil 2 ditambah F kecil 1 ditambah F kecil 0 juga boleh aja ya. Tapi yang lebih sering orang bikinnya yang di atas. Oke, seperti itu. Lalu, di sini yang ditanya itu apa? Nilai peluang 1 kurang dari, nah ini Z ya. Mungkin lebih tepat adalah nilai peluang dari 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Kenapa pakai X? Karena di sini variabel acaknya X, seperti itu. Jadi ini tentu yang diminta itu adalah nilai dari P X sama dengan 2 dan P X sama dengan 3, seperti itu ya, atau nilai dari F kecil 2 ditambah F kecil 3. Nah, jadi sebelumnya harus sudah dipahami dulu ya, bahwa nilai dari F kecil 2 itu adalah F besar 2 dikurangi dengan F besar 1 ya, seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya ya, dapatnya dari mana, seperti itu. Jadi kalau mau F kecil 3 itu ya tentu dari F besar 3 ya, ini kumulatifnya dikurangi F besar 2. Nah, jadi di sini ya, F kecil 2-nya berapa? Jadi F kecil 2-nya itu adalah ini ya, kita pakai ya, F besar 2
dikurangi F besar 1. Nah, ditambah F kecil 3 itu adalah F besar 3 dikurangi F besar 2. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kenapa kita nggak langsung aja cari, Pak, F kecil 2 tambah F kecil 3? Berarti kan jadinya, Oke, berarti dia kan F2-nya 0,52, terus F3-nya 0,72. Nah, tapi ini kan yang diberitahu pada soal adalah nilai dari fungsi kumulatifnya ya, bukan fungsi peluang kumulatifnya, bukan peluang tunggalnya. Jadi nggak bisa kita lihat di sini ya. Jadi harus digunakan cara lain. Salah satunya dengan cara seperti ini. Lalu kalau kita mau melanjutkan, di sini bisa disederhanain ya. Di sini kan ada min F2. Nah, di sini kan ada F2. Sehingga nanti lebih simpelnya itu adalah F besar 3 dikurangi F besar 1. Nah, lalu baru kita bisa lihat di sini ya. F besar 3 itu adalah 0,72. 0,72 dikurangi F besar 1 itu berapa di sini? 0,36. Nah, seharusnya nilainya itu adalah 0,36, tapi nggak ada di sini ya, jadi buat aja pilihan dari F seperti itu, 0,36 ya. Semoga bisa dipahami ya. Itu nomor 6. Nah, berikutnya ini adalah soal nomor 7 ya. Ini sama-sama masih F besar X, berarti fungsi distribusi kumulatifnya ya, fungsi peluang kumulatifnya. Ditanya PX sama dengan 2 atau PX sama dengan 4 ini ya yang ditanya. Oke, jadi yang ditanya itu adalah PX sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Berarti ini kan secara nggak langsung dia bilang berapa nilai F kecil 2 ditambah F kecil 4. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk mendapatkannya di sini sama seperti tadi ya, untuk mendapatkan F2-nya itu adalah dengan cara F besar 2 dikurangi F besar 1. Nah, sedangkan untuk mendapatkan F4-nya itu adalah F besar 4 dikurang F besar 3 kumulatifnya. Nah, sehingga di sini ya kita dapat lanjutkan F besar 2-nya berapa? Lihat di sini ya, sama dengan 2 yang bulatan penuh ini berarti 0,3. Oke, 0,3 dikurangi F1 berarti lihat sini yang hitam penuhnya adalah bulatan penuhnya 0,1. Berarti dia adalah 0,2. Nah, lalu F besar 4-nya di sini lihat yang bulatan penuh ya, 0,65. Dikurang F3 bulatan penuhnya 0,5. Jadi dia adalah 0,15. Sehingga jika ditanyakan nilai dari F2 ditambah F4, berarti tinggal dijumlahin aja ini ya, berarti 0,2 ditambah 0,15 gitu. Jadi dia adalah 0,35. Jadi C ya, seperti itu. Thread. Nah, next berikutnya. Oke, jadi ini soal nomor 8. Jadi ini ada tabel ya, ada tabel distribusi binomial. Ya, membaca tabelnya sudah kita pelajari juga. Ini N ini banyaknya percobaan, X ini banyak banyak kejadian suksesnya, P ini adalah peluang suksesnya, Fx ini adalah nilai peluangnya, lalu F besar X ini adalah nilai peluang kumulatifnya. Ya, bedakan nanti F kecil dengan F besar. Oke, nomor 8. Dalam suatu tes, peserta diminta mengerjakan 20 soal pilihan benar salah, sehingga informasi itu kita peroleh N sama dengan 20. Ini soalnya bentuknya benar salah, jadi kita bisa asumsikan peluang benar itu 50-50 ya, berarti setengah gitu. Kalau nanya Q-nya, berarti Q adalah 1 dikurang P. Jadi kebetulan sama nilainya, 1 dikurangi setengah adalah setengah kalau mau nyari Q ya. Lalu peluang seorang peserta, ditanya peluangnya ya, seorang peserta menjawab dengan benar 15 soal, berarti X-nya ya, banyak jawaban benarnya, banyak kejadian suksesnya 15. Tapi di sini kita nggak akan menghitung menggunakan rumus ya. Kalau menggunakan rumus itu kan artinya peluang X sama dengan 15 itu adalah
NCX gitu kan. NCX itu banyak susunan 20C15. Nah, ini 20C15 dikali peluang benernya setengah, berapa kali benar? Adalah 15 kali 15. Lalu peluang gagalnya setengah juga, berapa kali gagal? Karena 15 kali benar, dari total 20 kali mengerjakan, berarti salahnya adalah 20 kurang 15, yaitu 5. Cuma kita nggak akan menggunakan ini. Kenapa? Karena sudah diberikan tabel. Ya. Jadi kalau sudah diberikan tabel, ya kita manfaatkan tabelnya. Nah, di sini N-nya berapa? N-nya 20, berarti pilihan di sini. 20. Saya pakai warna merah aja ya. 20. Lalu P setengah. Nah, ini kan P-nya setengah. Berarti ini sama. Keduanya setengah ya. Keduanya setengah. Lalu cari apa di sini? X-nya 15. Nah, berarti yang ininya X-nya 15. Sehingga kita lihat yang terbawah. Ditanya adalah X sama dengan 15 ya. Peluang X sama dengan 15. Berarti itu sama aja mencari F kecil 15. Jadi jangan pakai F besarnya. Jadi nilainya berapa? 0,0148. 0,0148. Oke, jawabannya apa? Jawabannya B. Nah, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Next, berikutnya soal nomor 9. Nah, sama lagi soal nomor 9. Pakai tabel itu, cuma pasti yang diketahui beda. Kalau sama kan mudah jadinya ya. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru. Setelah tes seleksi karyawan, diadakan peserta tes yang lulus. Setelah tes seleksi karyawan yang diadakan, peserta tes yang lulus hanya 20%. Jadi peluang lulusnya 20% ya. Jadi P-nya adalah 20%. 20% itu adalah 20/100. Atau jika disederhanakan menjadi 1/5. Seperti itu. Jika dari para peserta tes tersebut dipilih sampel secara acak sebanyak 10 peserta. Nah, di sini sebanyak 10 peserta, berarti N-nya itu adalah 10 ya. Nah, peluang terpilih paling banyak 3 peserta lulus tes. Nah, jadi sini paling banyak 3 ya. Diminta itu adalah PX kurang dari sama dengan 3. Seperti itu. Jadi yang ditanya itu adalah nilai dari ditanya itu adalah F0 tambah F1 tambah F kecil 2 tambah F kecil 3 gitu. Atau ini kan sama ya dengan F besar 3. Nah, jadi ini yang ditanya, ini berapa? Gitu ya. Sehingga yang kita lihat di tabel itu adalah N-nya 10. Sorry. Oke, tadi ini adalah peluangnya ya, 20/100/5. Jadi di sini yang ditanya itu adalah F besar 3. Oke, jadi F besar 3-nya, sebentar. Oke, kita kembali lagi. Jadi yang ditanya adalah F besar 3. Kita cek dulu ya, N-nya 10 di sini. N-nya 10 berarti ini ya. N-nya 10, X-nya 3 kan, cuma yang diminta adalah F besarnya, kumulatifnya. Di mana nilai peluang benar adalah 1/5. 1/5 di mana? Oke, yang ini 1/5 ya, yang paling atas 1/5. Nah, lalu cari F besarnya ya. Ini kan F kecil, ini F besar. Jadi F besarnya itu adalah yang ini. Nah, nggak kelihatan malahan. Nah, yang di atasnya ya. Jadi F besarnya adalah 0,8791. Nah, jadi ini adalah peluang yang terpilih paling banyak peserta itu 3 yang lulus tes seperti itu ya. Jadi 0,8791 itu jawabannya adalah yang B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Berikutnya kita soal nomor 10 ya. Jadi ini masih sama tabelnya ya, soalnya beda. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 10 kali. Berarti lagi-lagi kita mendapatkan N-nya sama dengan 10. Peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5. Nah, jadi kita harus cari dulu berapa peluang suksesnya. Ya, peluang mata dadu berjumlah 5. Nanti kita cari berapa sih peluang mata dadu berjumlah 5 ya. Mata dadu berjumlah 5 itu berapa? Nah, jadi kita harus cari ini dulu. Oke, kita cari dulu ruang sampelnya. Yang berjumlah 5 itu dari pelemparan 2 buah dadu itu adalah mungkin yang pertama adalah 1, 4. Lalu apa lagi? 2, 3. Lalu 3, 2.
lalu 41 ya, ini angkanya adalah Na ya, Na. Nah, itu metode berjumlah 5. Sementara NS-nya berapa? Nah, ruang sampel dari 2 buah dadu dilemparkan itu adalah 36, 6 pangkat 2 ya. Sehingga peluang mata dadu berjumlah 5 itu adalah, kita anggap aja ini sama dengan A ya, biar cepat. Jadi mata dadu berjumlah 5 tuh kita misalkan A gitu aja, biar cepat. Jadi peluang kejadian A itu adalah Na per NS. Nah, jadi diperoleh deh berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 berarti 4 per 36. Sederhanain, sama-sama bagi 4. 1 per 9. Nah, sehingga peluang kejadian A adalah 1/9. Jadi ini adalah peluang suksesnya ya, P kecilnya. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita kembali ke soal. Peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5 paling sedikit 4 kali. Nah, di sini paling sedikit 4 kali. Beda dengan tadi. Berarti yang dilihat adalah paling sedikit 4 kali. Berarti di sini yang ditanya itu adalah apa? Berarti paling sedikit 4 kali berarti F4 ditambah F5 sampai F10. Seperti itu. Karena kan maksimal 10 kali ya, 10 kali percobaan. Nah, nilai dari F4 tambah F5 tambah F3 sampai tambah F10 itu sama aja dengan 1 dikurangi apa? Dikurangi F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3. Kenapa? Karena kan total seluruh peluang itu kan sama dengan 1, seperti itu ya. Nah, jadi ini F0 sampai F10 kan total 1. Jadi kalau F4 sampai F10 berarti 1 dikurangi F0 sampai F3. Atau sama aja dengan 1 dikurangi F besar 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus dipahami dulu. Yang itu berarti ini ya, kalau ada yang belum paham, kita kan tahu bahwa jumlah ya, jumlah seluruh kejadian kan sama dengan 1 ya, jumlah seluruh peluang sama dengan 1. Berarti kalau F0 ditambah F1 sampai ditambah yang terakhir itu kan karena 10 kali percobaan ya, ditambah F10 itu kan sama dengan 1, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa tadi, F4 tambah F5 nah sampai ditambah F10 gitu kan, berarti kan di sini F0 sampai F3-nya pindah ke kiri ya. F0 sampai F3-nya pindah ke kiri. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Lalu di sini berarti 1 dikurangi F besar 3. Kita tinggal manfaatkan tabel. Hati-hati, N-nya 10. N-nya 10 berarti di sini. N-nya 10 ya. N-nya 10, lalu P-nya berapa? P tadi adalah 1/9 ya. 1/9, nah ini ada 2. Lalu X-nya berapa? Ini adalah F besar 3. Berarti X-nya 3 ya. 3 dan 1/9. Berarti ini 3-nya, ini 1/9 yang di atas. Lalu F besar 3-nya itu adalah ini ya, 0,9816. Berarti dia 1 dikurangi 0,9816. Nah, berapa sih ini kalau dikurangin? Sekitar 0,0 berapa ini ya? 48184 ya. Nah, 0,0184 berarti jawabannya itu adalah yang C. Nah, yang ini. Oke. Jadi demikian dulu ya video kali ini, pembahasan soal-soal tentang distribusi binomial, sehingga semoga bisa dipahami. Kalau belum paham nanti bisa tanyakan ke saya atau ke Bapak ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa ya. Terima kasih.